alumni itu kan lebih banyak menyasar di Universitas Hasanuddin atau di Jawa itu, terus kemudian ada di Universitas Samratulangi juga ada tentang magister ilmu komunikasi. Nah, kami menjawab tantangan itu untuk membuka satu program studi S2 di bidang ilmu komunikasi. Nah, di sini nanti kita harapkan banyak perkembangan keilmuan yang bisa kami berikan kepada mahasiswa nanti calon S2 dalam magister. Dan rugi kalau kenapa kita belajar tentang jalur pendidikan formal, bahwa perkembangan teori terutama dalam teori-teori ilmu komunikasi itu juga berubah. Misalnya kalau dulu ya saya paham bahwa Uki dulu juga alumni ilmu komunikasi ya. Ini juga satu kesyukuran bahwa alumni komunikasi itu bisa bergerak dan berkiprah di mana saja. Nah, mungkin di eranya Uki dulu masih mengenal dengan disebut dengan teori komunikasi massa. Gitu. Nah, di era digital media ini teori itu berubah lagi. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan Manuel Castells, kalau dulu kan kita lebih banyak mengenal teorinya Denis McQuire, teori komunikasi massa. Sekarang Manuel Castells mengatakan bahwa sekarang itu bukan lagi komunikasi massa atau mass communication, tapi yang terjadi sekarang adalah mass self communication. Jadi komunikasi massa bersifat individu. Itu. Nah, apa maksudnya ini komunikasi massa bersifat individu? Artinya karena platform media itu banyak, itu ini juga diamini oleh pendirinya Facebook, Mark Zuckerberg, mengatakan bahwa kami tidak punya media, kami hanya menyiapkan sarana. Itu. Nah, inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Manuel Castells, bahwa sekarang orang bisa memproduksi sendiri berita, meliput sendiri, kemudian menyiarkan, mendistribusikan, entah itu benar atau tidak, itu persoalan lain. Ada ranah hukum yang meliputi itu. Tetapi kalau kita berbicara komunikasi massa, itu karakteristiknya itu harus punya lembaga, terlembagakan, dan sebagainya. Misalnya harus ada medianya, kayak Radar Survei. Itu. Nah, sekarang kan dengan berbagai media, platform media, orang kan bisa meliput di mana saja. Orang bisa melakukan apa saja, kemudian men-share. Sehingga lahirlah dengan konsep-konsep citizen journalism. Gitu. Artinya apa? Masyarakat itu bisa melakukan juga peliputan. Kemudian men-share. Inilah yang dibilang Manuel Castells dan disebut dengan mass self communication. Jadi komunikasi massa yang bersifat individu. Artinya apa? Dia menyebarkan, dia mendiseminasikan informasi-informasi, tetapi melalui seseorang, diri sendiri. Bukan lembaga. Ya, bukan lembaga. Kemudian YouTube, kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter, WhatsApp, itu adalah menjadi sarana mereka, menjadi media mereka. Itu. Sehingga inilah yang disebut dengan, kalau teori-teori terakhir dalam bidang jurnalisme itu ada old media, kita biasa sebut dengan media cetak, media elektronik, dan ada new media. Nah, kita sebut sekarang seperti ini. Sudah di new media. Sekarang kita sudah berada di new media. Sehingga yang terjadi sekarang sama kan misalnya gini, jurnalis juga itu sebetulnya harus bisa mengembangkan potensinya, kompetensinya. Kenapa? Karena istilah-istilah dalam dunia jurnalisme juga itu berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kita pernah dengar mungkin istilah jurnalisme data, terus itu tadi lagi jurnalisme kewargaan atau citizen journalism. Bahkan sekarang begitu banyak ragam-ragam jurnalisme yang muncul. Bahkan yang utama ketika mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causanya di Universitas Gadjah Mada, pernah mengatakan dalam laporan pertanggungjawabannya ketika mendapatkan pengakuan tersebut, dia mengatakan bahwa ke depan jurnalisme itu mungkin tidak ada apa-apanya kalau dia tidak dibantu dengan teknologi. Gitu. Karena teknologi lah, artinya informasi itu bisa diketahui. Gitu. Bisa ketika pertama kali dunia jurnalistik muncul, kita tidak tahu seperti apa yang terjadi di belahan dunia sana. Tapi begitu muncul Johann Gutenberg memperkenalkan mesin cetak, akhirnya informasi sudah mulai terjadi. Nah, sekarang bukan lagi media cetaknya kita baca.
Bahkan semua, ini bahasa saya selalu, media cetak, old media bahkan bermetamorfosis menjadi new media. Betul sekali. Misalnya sekarang banyak platform media cetak itu membuat juga platform media online. Ya, betul sekali. Iya. Ya, contohnya Radar Sultan dengan TikToknya. Jadi ada TikToknya kami, itu. ada Facebook, Ya. ada Instagram. Jadi ya harus merambah ke situ. Jadi itu satu konsep kekinian. Itu satu konsep kekinian bahwa kita tidak bisa menutup mata karena teknologi juga semakin maju. Nah, kita harus beradaptasi. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, ya digilas. Ini juga salah satu pentingnya kita kenapa kompetensi keilmuan kita di bidang ilmu komunikasi ini harus mumpuni juga Pak ya, untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan teknologi komunikasi. Ya. Nah itu juga kan terbukti dari skripsi mahasiswa, hasil riset. Yang dulunya hasil riset itu lebih banyak berbicara tentang old media, ini kan lebih banyak mengarah ke penelitian yang sifatnya new media. Ada yang meneliti tentang Instagram, Twitter dan sebagainya. Bahkan, nah ketika saya mengusulkan itu, orang kan banyak bertanya, begitu banyak orang sudah menggunakan itu. Kalau di Kota Palu kan gini. Nah, mungkin doa saya dijawab, tiba-tiba kan COVID. Ya kan? Tiba-tiba COVID, pandemi, dan semuanya kan harus itu, semuanya harus media sosial. Itu. Semuanya harus, karena kenapa? Pada waktu penelitian itu saya usulkan ide itu muncul, orang akan berpikir bahwa kalau di kota-kota besar mungkin ya kayak misalnya di Jakarta, Surabaya dan seterusnya. Tapi kalau kita Kota Palu ada yang mengatakan bahwa kita masih mengandalkan media tradisional kayak media cetak, terus kemudian tatap muka dan seterusnya. Untuk media sosial itu saya pikir belum terlalu penting. Itu ya mungkin karena ini dijabah ya. Tiba-tiba COVID, nah semua kan langsung hilang. Semua langsung hilang. Dan pada saat itu saya sudah mulai ramai dipanggil. Nah, bagaimana menjelaskan tentang ini? Gitu. Nah, sekarang itu tidak penting. Karena ya orang lebih laku jualan di media sosial daripada di lapak-lapak yang tradisional itu. Ya mungkin pandemi ini kayak akselerasi ya. Jadi apa ya? Jadi dipercepat nih Pak dengan adanya COVID, memang kita akan menuju ke digital. Ini terus dipercepat nih Pak ya. Jadi memang kita harus apa ya, banyak bekal ilmu ya Pak. Harus banyak mau belajar, mau beradaptasi. Nah, salah satunya itu bisa dengan belajar di kampus tadi ya Pak ya. Ya. Saya apalagi juga sekarang ada programnya Kominfo itu. Indonesia makin cakap digital. Nah, itu. Iya kan? Iya, itu salah satu upaya untuk mengkantor ini juga Pak ya, mengendalikan laju terlalu. Karena ini ada self production media, ada banyak untungnya tapi ada banyak juga ruginya ya. Kominfo itu kan menggagas satu kegiatan Indonesia makin cakap digital. Dia mencoba menyasar 4 hal sebetulnya, dan itu sangat menarik terkait dengan era digital media ini. Ada digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics itu. Nah, digital ethics, etika ya betul, harus ada itu Pak. Jadi orang harus nyaman berdigital, orang harus punya budaya berdigital, orang harus punya keahlian berdigital, dan orang juga punya harus etika, aturan berdigital agar tidak lagi masuk penjara. Ada undang-undang ITE Pak ya. Jangan mengkaji orang kalau bilang. Ya, betul. Karena bisa self producing. Jadi mungkin dulu cita-citanya jadi wartawan atau jadi pewarta, tiba-tiba sudah punya medsos. Nah, seenaknya saja menyebarkan ini tanpa ada cross check atau ada banyak celah sebenarnya Pak ya. Nah, dengan kompetensi keilmuan kita yang didapatkan secara di bangku akademik itu lebih membuat kita lebih utuh Pak ya. Lebih utuh, lebih tertata, lebih komprehensif itu. Dari berbagai perspektif, dari berbagai pemikiran para ahli dan seterusnya, sehingga kita semakin kaya dengan teoritisnya itu apa, kemudian kita padukan dengan fenomena yang ada di lapangan, realitasnya seperti apa gitu. Pak, saya penasaran kan Pak, tadi kan
dalam perbincangannya kita ini kan Pak, yang Bapak tadi sebutkan kan ada 3 kompetensi keilmuan dasar, besar nih, dasar dan besar di ilmu komunikasi sekarang. Ini pertama itu jurnalistik, kedua adalah PR, public relation, dan ketiga adalah broadcasting. Nah, para sarjana ini nanti muaranya ini Pak, apakah mereka memang tembaknya sekarang seperti kan Bapak bilang tadi kan ini adalah new media, kayak gitu. Apakah nanti tetap tembaknya ke mereka ini akan bekerja di industri media massa konvensional, atau memang mereka yang sekarang yang dipersiapkan untuk self production Pak? Atau kalau memang mereka dipersiapkan untuk seperti saya, jurnalis yang kerja di perusahaan pers. Nah, jujur saja Pak, dengan era sekarang ini kami juga lagi kejar-kejaran nih Pak dengan media self production gitu kan. Contoh paling konkretnya adalah bagaimana kami kewalahan untuk mengcounter berita-berita hoax kayak gitu Pak. Ada banyak urusan lain, tapi kami dapat lagi urusan satu lagi kayak seperti itu. Nah, di satu sisi dengan orang punya self production dan sebagainya ini kan makin sebenarnya sih bagus sih Pak, banyak orang membuka lapangan kerja dan sebagainya. Tapi kan di satu sisi lain kan ada orang-orang yang dipersiapkan memang untuk terjun di dunia industri kan. Artinya persaingan semakin berat. Jadi bagaimana pihak kampus untuk mempersiapkan persaingan ini Pak? Dan takutnya nanti 10 tahun mendatang, 12 tahun mendatang, apa yang dinamakan jurnalis itu sudah tidak ada. Aduh, menakutkan. Atau seperti apa Pak prediksi Bapak? Kan biasa Bapak yang suka memprediksi kan Pak? Iya. Silakan. Pernah ada satu buku juga menulis tentang bahwa ada kematian media cetak, bahwa nanti diprediksi di era perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan komprehensif, media cetak katanya dianggap nanti akan mati itu. Tetapi di sisi lain ada juga menganggap bahwa sebetulnya media cetak tidak mati, tetapi bermetamorfosis. Ya, artinya ya seperti kayak kupu-kupu begitu, mencoba mengubah bentuknya menjadi jauh lebih baik. Itu saya pikir. Kemudian yang kedua, sarjana-sarjana atau lulusan-lulusan yang kami harapkan itu bisa berkompetisi atau bersaing. Misalnya dia tidak harus selalu melulu misalnya menjadi ASN misalnya. Dia bisa bergerak industri media massa di mana saja, di wilayah manapun, entah itu mereka mengembangkan dirinya di Sulawesi Tengah atau di luar daripada Sulawesi Tengah. Tetapi pada prinsipnya bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu bisa dia kembangkan disesuaikan berdasarkan minat mereka yang mereka ambil. Misalnya ada jurnalistik, ada PR, ada broadcasting. Nah, saya pikir begitu banyak hal yang bisa dia lakukan. Kalaupun dia tidak bekerja di industri media massa, minimal dia bisa membuat satu media platform yang jauh lebih cerdas, misalnya yang bisa lebih bermanfaat. Berharap ASN yang ada di beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta itu bisa lebih mengembangkan potensinya di situ. Bahwa ternyata apa yang saya pelajari itu bisa lebih dikembangkan di situ. Nah, di broadcasting ini kan banyak, misalnya ya kita sekarang lihat kan ada podcast dan sebagainya. Dia bisa mengembangkan potensinya di sana. Nah, kami hanya memberikan semacam teori-teori, semacam pemikiran, semacam perspektif. Nah, kemudian mahasiswa ini nanti akan mengembangkan sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Gitu. Sehingga mahasiswa itu tidak lagi berpikir bahwa kalau saya nanti jadi ASN, kalau saya nanti keluar jadi ASN. Nah, ASN ini kan juga terbatas. Misalnya formasi yang diterima cuma 1, yang mendaftar 20 kan ini juga susah. Nah, mau tidak mau yang dibutuhkan sebetulnya itu tadi kata kunci yang sempat kita diskusikan. Bagaimana sebetulnya kreativitas mahasiswa dalam melihat peluang-peluang pasar terkait dengan apalagi era digital ini Pak. Iya, di era digital ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Saya setuju dengan Bapak, semakin teredukasi konten kreator ya tadi self production media itu sebenarnya yang pelakunya adalah konten kreator yang selama ini yang kita kenal secara awam. Nah, semakin teredukasi konten kreator akan lebih bagus juga keluarannya. Lebih bagus juga konten-kontennya. Bukan konten-konten yang hanya sekedar mencari viral. Ya, yang viral itu
yang viral sekejap tapi habis itu selesai. Gitu. Ya itu juga akan meringankan juga Pak, itu akan meringankan kerja-kerja jurnalis seperti kami kayak gitu, karena ada banyak hal urusan negara yang harus diurus, ada banyak hal yang harus dikontrol, tiba-tiba muncul lagi satu pekerjaan yang memang sebenarnya orang lebih terus nih masyarakat kita lebih suka hoax nih Pak. Aduh itu gimana nih? Nah, sebetulnya bukan gimana, sebetulnya masyarakat kita bukan mencintai hoax, tetapi masyarakat kita perlu diedukasi. Edukasi. Iya, bahwa mestinya jangan terlalu cepat percaya dengan informasi yang mereka terima. Kalau kita sendiri ini Muslim kan ada yang disebut dengan fatabayan. Tabayun. Kita cek dulu kebenarannya. Kalau dalam dunia jurnalistik itu kan ada namanya verifikasi fakta. Itu apakah betul yang kita terima informasi ini benar atau tidak? Itu hanya saja memang berita hoax itu kan menarik dibaca. Lebih seksi ya Pak? Iya, ketimbang berita-berita yang lurus-lurus. Itu makanya kita tidak bisa pungkiri ini kan bagian daripada nilai berita. Ya. Itu. Tinggal kreatif. Jadi kita ini diuji lagi Pak ya, para jurnalis diuji untuk kreativitasnya dalam berkarya, dalam menyajikan berita tanpa mengurangi fakta atau membuat fakta. Iya. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi hari ini saya sebagai seorang jurnalis banyak terinspirasi dari self reflection ya gitu. Jadi harus banyak lagi mengupgrade ilmu, harus lebih percaya diri lagi untuk berkarya di era new media ini. Karena kenapa? Karena sebenarnya jadikanlah tantangan ini menjadi peluang ya. Ya, kalau dulu kan kita berpikir begini, mungkin kita sudah sering mendengar konsep-konsep 4.0 gitu. Terus orang mengatakan loh 1.0, 2.0, 3.0 itu mana? Gitu. Kok kenapa pemerintah langsung masuk 4.0? Gitu. Nah, kita sebetulnya sudah tahu 1.0, 2.0 dan 3.0 itu adalah yang sering dikatakan sama orang tua kita. Yang penting kau bisa menulis, bisa membaca, bisa berhitung, sudah selesai. Itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Ya, betul. Kita sekarang tidak hanya punya 3 kecakapan ini, tapi kecakapan teknologi juga harus ada. Itu. Apalagi sekarang ini perkuliahan, sekolah itu semuanya serba daring. Betul sekali Pak. Itu. Jadi dulu mungkin orang tidak tahu Zoom itu apa. Iya. Sekarang sudah canggih-canggih, sudah bisa. Bahkan aplikasi pembelajaran itu sudah semakin banyak. Betul. Ada Zoom, ada Edmodo, ada Google Meet. Iya. Itu. Pak. Ini kan semakin banyak sehingga orang bisa memilih yang mana yang bisa mengakomodir lebih efektif dan efisien Pak ya. Iya. Dan sekarang juga dulu memang agak pesimistik Pak waktu di awal-awal pandemi ketika kita diperintahkan presiden kita disarankan oleh presiden untuk bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Dulu kita kan kayak wah bagaimana ini kayak gitu kan. Baru saya ingat sekali Pak kayak 3 bulan 5 bulan awal-awal itu dosen mungkin atau guru itu masih sering dicurangi sama siswanya gitu. Tapi sekarang tidak bisa lagi cheat. Nah sama misalnya begini. Saya ingat pertama kali ketika presiden mengatakan dokter dan nakes itu adalah garda terdepan dalam penanganan COVID. Nah, saya kemudian terinspirasi dari pernyataan presiden itu. Kemudian saya menulis satu tulisan yang saya kirimkan ke jurnal internasional Scopus. Nah, saya mengatakan saya membuat satu tesis baru. Tesisnya itu adalah bahwa jurnalis juga adalah garda terdepan dalam menyiarkan informasi itu. Nah kalau dia WFH itu konsepnya seperti apa? Iya kan? Betul sekali, kita dilupakan. Iya. Ketika beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah mungkin kalau jurnalis belajar dari rumah atau beribadah dari rumah bisa saja. Tapi bekerja dari rumah seperti apa model-model konsep WFH-nya jurnalis, sementara jurnalis itu yang dituntut itu adalah bagaimana mencari fakta di lapangan. Harus bertemu dengan orang, melihat kejadian. Oke, itu ya betul. Karena realitas yang dilihat di lapangan betul. Seperti apa? Ya terima kasih sekali Pak sudah mengerti kekhawatiran kami. Betul sekali. Jadi waktu pertama kali kami jadi Radar Sultan tidak pernah WFA. Jadi yang WFA itu redakturnya karena memang kami hanya mengedit
Tapi kalau untuk wartawan tetap ada di garda depan. Maka dari itu jurnalis itu salah satu profesi yang mendapatkan vaksin duluan kayak gitu. Iya, itu. Ya, terima kasih. Jadi Terima kayak kasih dokter, banyak. nakes, jurnalis, Ya, betul. ya garda terdepan kan. Iya sih Pak, betul sekali. Nah, ya Radar Sultan juga biasanya ada tahun-tahun itu melaksanakan pelatihan jurnalistik Pak kayak gitu kan. Bahkan Tapi, sekarang kan yang jadi masalah itu adalah berita terakhir itu banyak masyarakat itu sudah mulai sudah mulai jenuh dengan pemberitaan COVID. Nah, ini kan tantangan lagi ya, buat jurnalis bagaimana menyiarkan informasi itu. ya membaca kebutuhan dan selera pasar. Iya. Ya. Oke, betul. Oke Pak, kita sudah cukup seru sekali, seru sekali Pak, dan sayangnya kita terbatasi oleh waktu. Saya sudah dikode dari belakang kamera untuk harus closing kayak gitu. Nah, jadi ya saya minta maaf Pak. Insya Allah nanti kalau Bapak punya waktu, Bapak punya kesediaan ruang juga kita di sini. Kalau ada ini Pak, kami undang kembali bisa ya Pak ya? Siap. Jadi kayaknya belum tuntas nih Pak. Ada banyak pertanyaan yang saya istilahnya orgasme yang terputus. Jadi harus dituntaskan. Iya. Gitu. Supaya tidak jadi editansil katanya. Iya. Ejakulasi dini tanpa hasil. Saya kalah hari ini. Saya tidak punya balasan istilah. Ya Pak, jadi seperti biasa Pak, kami setiap mau closing ada satu closing statement dari narasumber yang mengunci semua diskusi hari ini, dan poin-poin kritiknya apa saja. Silakan Pak, kalau ada yang mau dibicara. Iya, kalau saya jadi di era digital media ini masyarakat betul-betul harus cakap, harus punya kemampuan dalam menggunakan teknologi, karena teknologi itu tidak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana orang yang menggunakannya. Saya pikir itu. Seperti pisau ya Pak? Ya betul. Jadi misalnya pisau di tangan penjahat yang berbahaya, tapi ketika di tangan ibu rumah tangga itu bisa jadi masakan dan seterusnya. Itu. Jadi jangan pernah menyalahkan teknologi. Iya. Terima kasih sekali Pak, analoginya baik sekali. Jadi kita sama-sama berharap di era new media saat ini teknologi HP, smartphone yang ada di tangan Anda itu semoga Anda semua menjadi ibu rumah tangga gitu, bukan jadi penjahat yang justru menjadi sumber kejahatan baru. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi sahabat podcast. Tetap sehat, tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, jaga juga prokes. Nah, mari sama-sama kita lawan pandemi ini dengan fighting dengan kuat ya. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.